Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang jawaban bijak nasabah yang membuat debt collector yang datang mati kutu. Ini merupakan sebuah pengalaman yang real yang pernah saya dengarkan langsung dari para debt collector yang menghadapi salah satu nasabah saya. Nasabah yang masuk melalui saya dengan pinjaman dana gadai BPKB mobil. Ini kejadiannya sekitar 4 tahun yang lalu. Dulu, saya pernah ada nasabah yang cukup fenomenal di kalangan para debt collector. Sempat beberapa kali saya mendengar perbincangan para debt collector mengenai nasabah ini. Karena tidak ada satupun debt collector yang mampu adu argumen dengan nasabah ini, dan karena kebetulan beliau ini adalah nasabah saya. Beberapa kali saya mendengar para debt collector membahas tentang nasabah ini, karena itu maka saya pun jadi penasaran. Ada apa dengan nasabah ini? Kenapa debt collector tidak ada yang bisa menghadapi nasabah ini? Apakah dia orang yang sangat berpengaruh sehingga tidak ada satu debt collector pun yang mampu berargumen dan menghadapinya? Begitulah kira-kira rasa penasaran dan pertanyaan yang timbul di benak saya. Oleh karena rasa penasaran, saya pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Maka pada suatu kesempatan, saya bertanya kepada salah seorang kolektor yang kebetulan dekat dan akrab dengan saya. Dan dapatlah saya info detailnya. Dari keterangan yang saya dapat, ternyata nasabah ini sepertinya paham betul akan hukum yang mengatur tentang pembiayaan leasing dan perbankan, termasuk aturan dan peraturan mengenai eksekusi fidusia. Selain itu, Bapak ini sangat bijak dan lihai dalam berbicara, serta kata-katanya pun selalu didukung dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, selalu sesuai dengan fakta hukum yang ada di negara ini. Oleh karena itu, maka tidak ada satupun yang bisa dan berani menarik mobil nasabah ini. Padahal, dia ini sudah menunggak 5 bulan lebih. Tapi anehnya, tidak ada satu debt collector pun yang berani untuk mengeksekusi atau mengambil unit kendaraan Bapak ini. Bukan karena Bapak ini berpangkat tinggi atau orang berpengaruh, bukan karena Bapak ini orang yang berada, tetapi karena perkataan dan ucapan yang diucapkan oleh si Bapak ini selalu real dan selalu didukung dengan fakta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Sehingga para debt collector ini pun berpikir panjang dan tidak berani untuk mengeksekusi mobil si Bapak ini walaupun sudah menunggak selama lebih dari 5 bulan. Begini ceritanya. Setiap kali debt collector telepon Bapak ini, sebut saja namanya Pak Alex ya, biar enak ceritanya. Karena kalau saya sebutkan nama aslinya, nanti jadi nggak enak ya. Pak Alex ini selalu melayani para debt collector dengan baik. Bahkan ketika debt collector datang ke rumah, Pak Alex biasanya selalu menyambut debt collectornya dengan ramah, tetapi tetap santai dan juga bersahabat. Pada saat kolektor datang ke rumah, Pak Alex pun mempersilahkan mereka duduk sambil menghidangkan minuman untuk ngobrol santai. Setelah para debt collector duduk, kemudian Pak Alex menanyakan atau memperjelas apa maksud dan tujuan mereka datang. Salah satu debt collector pun memperkenalkan diri, dari perusahaan mana, serta menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang, yaitu untuk mengeksekusi atau menarik mobil Pak Alex yang sudah 5 bulan lebih menunggak. Dengan tenang dan santai, Pak Alex menjawab, "Baik, saya tidak keberatan mobil saya kalian tarik. Bahkan dengan senang hati akan saya serahkan mobilnya dan saya persilahkan kalian bawa. Kalian juga tahu bahwa selama ini saya selalu merespon kalian dengan baik. Makanya, setiap telepon dari kalian saya selalu jawab dengan baik pula. Saya tidak pernah menghindar setiap kalian telepon. Bahkan saya sudah menjelaskan dan menceritakan sedikit banyaknya mengenai kondisi keuangan saya yang memaksa saya tidak mampu untuk membayar cicilan atau angsuran saya untuk sekarang ini. Maka dari itu, tentu kalian pun tahu sedikit banyaknya tentang keadaan ekonomi saya saat ini. Karena saya sudah menceritakan semuanya kepada kalian. Ya, memang begitulah kondisi saya sekarang ini, karena memang keadaan sedang tidak berpihak kepada saya. Tentang masalah cicilan,
Sebelumnya kan sudah saya pernah utarakan bahwa saya pasti akan bayar nanti ketika uang saya sudah ada. Ketika ekonomi saya sudah membaik, atau kalau saya sudah dapat dananya secepatnya akan saya selesaikan. Artinya apa? Semua aturan dan peraturan sesuai hukum yang berlaku di negara ini saya sudah ikuti dan jalankan semampu saya. Nah, sekarang kalian bilang kalian mau menyita mobil saya. Saya tidak keberatan dan dengan senang hati akan saya serahkan. Tapi penyitaan atau eksekusi mobil saya harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Jika tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya kalian tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan pemerintah lewat peraturan dan perundang-undangan, maka maaf. Apapun ceritanya dan apapun alasannya, saya tidak akan mau menyerahkan mobil saya ke kalian. Maksudnya, bagaimana Pak? Tanya salah seorang debt collector. Iya, kalau kalian mau mengeksekusi penarikan mobil saya ini, tentu kalian wajib dan harus mengikuti semua prosedur dan undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini, sebagaimana saya juga menuruti semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa saya sudah melayani kalian dengan baik, menceritakan kondisi saya. Itu artinya saya taat hukum. Kalian pun harus menaatinya juga, menaati hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Karena kita semua hidup di negara Indonesia, maka kita juga harus taat aturan dan peraturan serta hukum yang berlaku di negara ini. Jika tidak, maka siapa saja bisa dituntut hukum dan bisa dipidana sesuai pasal perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Tadi kalian bilang mau ambil mobil saya yang sudah menunggak 5 bulan. Silahkan kalian ambil dan bawa mobilnya. Ada di garasi di situ. Tapi sebelum kalian bawa mobil saya minta kalian untuk ikuti prosedurnya, termasuk berkas-berkas pendukung untuk itu. Pertama, kalian harus menunjukkan dulu surat penugasan kalian dari leasing bahwa memang benar leasing menugaskan kalian untuk mengeksekusi kendaraan saya. Kalian memang benar ditunjuk secara resmi untuk menarik mobil ini. Yang kedua, saya mau lihat kartu sertifikasi profesi kalian. Karena setahu saya, debt collector resmi harus ada sertifikasi dari Asosiasi Pembiayaan Indonesia. Selanjutnya, kalian tunjukkan surat kuasa penarikan mobil saya ini. Kuasa atas perintah siapa, dari perusahaan mana, dan atas dasar apa mobil saya mau ditarik. Yang keempat, tunjukkan sertifikat jaminan fidusia mobil saya ini. Dan yang kelima, saya minta surat putusan dari pengadilan yang menerangkan bahwa mobil saya ini sudah layak dan memenuhi syarat sah secara hukum untuk kalian tarik. Jika salah satu dari kelima hal yang saya sebutkan tadi tidak ada, maka jangan pernah berani atau coba-coba untuk mengambil kendaraan saya. Atau saya akan laporkan kalian ke pihak yang berwajib dengan tuduhan perampasan mobil dengan cara pemaksaan. Mana bisa begitu, Pak? Jawab salah seorang kolektor. Kenapa tidak bisa? Itu kan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Apa salah saya minta itu? Apa yang saya minta itu melanggar hukum? Coba tunjukkan di mana salahnya. Tapi, kalau kalian tidak bisa memenuhi permintaan saya tadi, tapi masih tetap berani bawa mobil saya, berarti kalian telah melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Maka saya pastikan, besok kalian sudah berurusan dengan hukum. Silakan bawa, nggak apa-apa, kalau kalian berani. Ini kuncinya, jawab Pak Alex sambil memberikan kunci kepada para debt collector. Kemudian Pak Alex berbicara lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, percakapan kita ini tadi semuanya itu terekam kamera CCTV itu. Di depan, di dekat TV di sana itu ada kamera. Sambil menunjuk ke arah TV. Di dekat pot bunga ada juga kamera sambil menunjuk ke arah salah satu pot bunga yang ada di ruangan tersebut. Dekat pintu juga ada kamera sambil menunjuk ke arah dekat pintu ada sebuah lemari di situ. Jadi, apapun yang kita bicarakan tadi semuanya terekam kamera.
kata Pak Alex sambil tersenyum. Jadi, kalau mau ambil mobil saya, silakan dibawa mobilnya. Nggak apa-apa. Sampai ketemu nanti di pengadilan. Kalau data-data yang saya minta tadi tidak bisa kalian tunjukkan. Sebenarnya kalau bisa kalian tunjukkan data-data yang saya minta tadi, tidak masalah. Tapi nyatanya nggak bisa kalian tunjukkan, ya kan? Bisa nggak kalian tunjukkan? Coba saya mau lihat. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Salah seorang debt collector menjawab, Pak, ini kami resmi dari perusahaan dan kami hanya meminta mobil untuk dititipkan saja dulu sampai Bapak bayar angsuran nanti. Dan kalau Bapak sudah bayar angsuran, mobil bisa diambil lagi kok sama Pak Alex. Setahu saya tidak ada yang seperti itu. Itu hanya pandai-pandai kalian saja supaya nasabah mau serahkan unit dan tanda tangan surat penyerahan unit. Dan kalau kalian memang resmi dari perusahaan pembiayaannya dan ada surat sertifikat yang saya minta, serta ada sertifikasi kalian dan juga ada surat putusan pengadilan, silahkan tunjukkan. Tidak usah banyak bicara. Maka saya pasti akan langsung persilahkan kalian membawa mobilnya dengan senang hati. Tapi apapun ceritanya, saya tidak akan rela nyerahin unit saya kalau yang saya minta tadi itu tidak bisa kalian tunjukkan. Dan kalau kalian masih tetap ngotot untuk narik kendaraan saya, ya silakan dicoba bawa unitnya sampai ketemu nanti di pengadilan. Dan perlu kalian tahu, saya rela keluar dana, nggak masalah. Ya. Nggak masalah saya keluar duit. Yang penting kalian semuanya masuk. Mau bukti? Silakan. Saya tidak keberatan, kata Pak Alex sambil mempersilahkan para debt collector untuk mengambil unitnya jika mereka tetap ngotot dan maksa untuk bawa unitnya. Mereka semua terdiam. Para debt collector ini terdiam membisu dan saling melihat satu sama lain. Dan mereka sepertinya ciut dan tidak ada yang berani untuk mengambil tindakan. Akhirnya tidak lama kemudian mereka pulang dengan tangan hampa karena mereka tidak berani untuk mengambil resiko untuk mengambil mobil Pak Alex. Karena mereka tahu begitu mereka mengambil mobil Pak Alex, mereka akan langsung berurusan dengan hukum. Dan mereka tahu posisi mereka sebagai debt collector. Dan akhirnya mereka pun berencana untuk pulang. Pada saat mereka mau keluar, Pak Alex berkata lagi, ya, pada saat mereka mau keluar pintu, mau keluar dari pagar, Pak Alex berkata lagi dengan nada menyindir. Saran saya, kalau bisa, kalian carilah pekerjaan yang baik, yang tidak menyusahkan orang, yang berkah. Orang sudah susah, kalian tambahin susah lagi dengan cara kalian seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan berapa banyak sumpah serapah yang kalian terima setiap hari. Setiap hari loh. Apa harus dengan cara ini kalian ngasih makan keluarga kalian? Kata Pak Alex. Coba pikirkan. Kemana semua sumpah serapah dari orang-orang yang kalian buat makin susah itu? Yang sudah susah, kalian buat makin susah lagi dengan cara kalian menakut-nakuti mereka. Kalian bodoh-bodohi. Bahkan kalian ancam-ancam dengan bawa-bawa undang-undang segala. Seolah-olah undang-undangnya membenarkan perbuatan kalian, padahal itu hanya pintar-pintar kalian saja, supaya kalian dapat menarik kendaraan nasabah dan kalian dapat biaya penarikan dari setiap unit yang kalian tarik. Yang sebenarnya, malah cara kerja kalian inilah yang melanggar undang-undang itu sendiri. Ibaratnya, ya, kelakuan kalian ini, orang yang sudah jatuh tertimpa tangga dan tangganya pun kalian injak pula lagi. Sehingga hal itu semakin memperberat orang tersebut dan membuat orang tersebut semakin menderita. Coba kalian pikirkan. Bagaimana nasib keluarga kalian nanti yang kalian biayai dengan uang dari penderitaan para nasabah yang kesusahan itu. Yang sengaja kalian buat mereka menderita, menangis. Bahkan ada yang kalian maki-maki, kalian ancam-ancam, kalian paksa mobilnya ditarik dengan menghalalkan segala cara. Masih yakinkah kalian mau terus makan sumpah serapah setiap hari? Tidak berpikirkah kalian apa yang akan terjadi kepada kalian dan keluarga kalian di masa depan nanti karena perbuatan kalian ini? Tidak pedulikah kalian pedihnya balasan yang akan kalian terima akibat perbuatan-perbuatan kalian selama ini? Tangisan dan air mata serta doa-doa yang kalian buat susah dari orang-orang yang kalian buat menderita tadi pasti diterima Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Masih yakin mau terus di pekerjaan ini? Kata Pak Alex kepada para debt collector itu.
Dengan muka merah dan kesal, para debt collector itu pergi tanpa kata-kata. Kira-kira begitulah kejadiannya saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan teman-teman para subscriber sekalian. Sebenarnya tidak bisa saya ceritakan secara lengkap dan detail, karena saya juga dapat cerita ini dari teman yang sudah resign jadi debt collector tidak lama setelah kejadian ini. Sehingga saya tidak bisa ceritakan lengkap dan detail. Tapi yang jelas, ceritanya pasti lebih seru daripada yang saya ceritakan tadi. Yang jelas, Pak Alex itu tetap santai dan menguasai pemahaman serta peraturan perbankan dan leasing. Dan Pak Alex ini orangnya berbicara itu, mulutnya itu, waduh, ampun. Benar-benar membuat mental para debt collector itu down. Baik secara hukum maupun etika seperti yang dia ucapkan tadi. Bayangkan kalau debt collector di posisi itu. Masih berani debt collectornya balik? Itulah yang membuat tidak ada satu debt collector pun yang berani menyita kendaraan Pak Alex tersebut. Sekedar informasi untuk saudara-saudara sekalian dan Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah 7 bulan setelah kejadian ini, saya dapat kabar kalau Pak Alex itu melunasi kendaraannya dan langsung mengambil BPKB-nya segera setelah pelunasan. Sebenarnya Pak Alex ini orang baik. Hanya saja keadaan ekonomi memaksa dia untuk mengeluarkan kemampuannya untuk menghadapi para debt collector yang sok tahu hukum itu. Mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tagihan yang menunggak, sehingga hal itu membuat Anda suntuk dan stres dan membuat Anda takut menghadapi debt collector. Tapi saran saya, jangan pernah menggunakan kemampuan Anda atau pengetahuan Anda untuk menghindari tanggung jawab Anda membayar angsuran wajib Anda setiap bulannya. Karena sesuatu yang niatnya jahat pasti akan mendatangkan keburukan bagi diri sendiri. Sebenarnya tidak perlu takut untuk menghadapi debt collector. Yang penting, kita selalu layani mereka dengan baik dan berargumentasi dengan mereka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku di negara ini. Serta menunjukkan, bila perlu ya, menunjukkan pasal-pasal dan ayat-ayat yang mendukung tentang argumen kita. Sebenarnya, debt collector itu tidak ada hak untuk menarik unit kendaraan yang menunggak. Mereka hanya berhak untuk mengingatkan Anda supaya membayar tagihan yang tertunda. Karena yang berhak untuk menarik unit kendaraan itu hanyalah pengadilan. Putusan pengadilan. Sekali lagi, hanya pengadilan. Jika mereka bisa membawa putusan atau surat keputusan dari pengadilan dan ditunjukkan kepada Anda untuk mengeksekusi atau menarik kendaraan Anda, barulah mereka berhak untuk itu. Itu pun kalau mereka memang benar ditugaskan untuk mengeksekusi. Jadi tidak ada sebenarnya hak mereka di situ, ya. Hak mereka hanyalah untuk mengingatkan Anda supaya membayar angsuran yang tertunggak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan takut dan jangan gentar apabila Anda menghadapi hal-hal seperti ini. Tetap semangat, semoga kesulitan ekonomi dan tagihan yang menunggak segera membaik dan ekonomi serta rejeki Bapak Ibu sekalian lancar. Semua tagihan terbayarkan sampai lunas. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.